Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini bersama Bu Agri kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Kali ini untuk seni budaya dan prakarya kita akan membahas tentang tari kreasi daerah. Ya, baik. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar tentang tari kreasi daerah? Namun sebelum itu, kalian harus sudah siapkan buku pegangan kalian, yaitu buku Prima 4B. Ya, silakan nih buku Prima 4B. Ya, dibuka halaman 229 ya dan 231. Sudah siap? Bagus. Nah, sekarang kita mulai nih ya. Apa sih tari kreasi daerah itu? Nah, sebelum itu kita akan kenalan dulu ya dengan yang namanya tari daerah. Nah, tari daerah itu merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu yang diwarisi secara turun-temurun kepada keturunannya. Kemudian, tari daerah juga memiliki nilai sejarah atau historis yang berisi kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat para penduduk setempat. Ya. Yang berikutnya, tari daerah juga memiliki makna dan pesan tersirat pada setiap gerakannya. Jadi gerakannya itu tidak hanya asal gerak, tapi mereka punya makna. Maksudnya apa sih? Nah, jadi ada makna dari satu gerakan tersebut atau arti dari satu gerakan tersebut. Nah, lalu ada juga tari daerah yang dijadikan sebagai ritual atau kegiatan upacara adat pada suatu daerah tertentu. Ya, ada banyak sekali tarian-tarian di Indonesia ya. Tentunya Indonesia itu sangat kaya raya, sangat kaya akan budaya yang tentunya sayang jika dilewatkan dan tidak dilestarikan. Nah, Ibu akan berikan contohnya, beberapa gambar ya, beberapa gambar pada tari daerah-daerah tertentu. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan macam-macam tari kreasi daerah yang ada di sebagian Indonesia ya. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan tari saman yang berasal dari Aceh ya. Tentunya kita kenal dengan tari saman ini yang terkenal dengan gerakan tangannya yang sangat lincah dan dibawakan oleh lebih dari 2 orang dan tentunya berkelompok ya. Yang kedua, itu ada tari randai dari Sumatera Barat. Dari tari randai ini memang sangat terkenal untuk ditarikan bersama-sama, tentunya berkelompok dengan kelompoknya. Yang ketiga itu adalah tari zapin dari Riau. Ini adalah tari berpasangan yang tentunya harus ada interaksi antara penari satu dengan penari yang lainnya. Yang keempat berikutnya adalah tari yapong dari DKI Jakarta. Ya, tidak asing lagi ini. Sering kita lihat mungkin di pertunjukan tari yapong yang berasal dari Jakarta. Dan tentunya, wah ini dia tarian khas dari Jawa Barat yang bernama tari jaipong. Biasanya tari jaipong itu dibawakan oleh 1 orang atau bisa mungkin 2 orang, tapi kebanyakan memang untuk tari jaipong biasanya dibawakan oleh 1 orang saja. Berikutnya ada tari serimpi dari Yogyakarta. Tarian ini terkenal dengan gerakannya yang lemah lembut, gemulai dan cantik para penarinya ya. Berikutnya ada tari legong dari Bali.
Ya, tidak asing lagi ya, tari Lagong ini memiliki ciri khas atau propertinya. Mereka biasa pakai dengan kipas. Ya, itu properti yang paling biasa dipakai oleh mereka. Dan juga tidak lupa dari Bali juga ada tari kecak. Biasanya digunakan untuk upacara adat. Ya. Berikut ada tari cakalele yang berasal dari Maluku. Tari cakalele ini adalah tari perang. Ya, sudah terlihat dari warna bajunya, kemudian dari properti yang mereka bawa. Mereka membawa perisai, mereka membawa senjata tajam, ya, senjata atau semacam golok ya. Nah, itu melambangkan semangat mereka ya, begitu. Kemudian ada tari musyoh dari Papua. Nah, tari musyoh ini biasanya dibawakan ketika ada tamu yang hadir di sekitar warga tersebut di daerah Papua. Tari musyoh ya, persembahan untuk para tamu. Kemudian ada juga nih tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Wow, ini sangat terkenal ya, apalagi dengan topengnya, topeng semacam singa ya, dengan wajah singa dan dengan bagian kepalanya sangat besar. Itu pernah ibu pegang, itu sangat berat, tapi mungkin untuk mereka yang biasa menarikan tarian reog ini sudah biasa saja, tidak merasa berat mungkin ya. Oke, berikutnya ada tari kuda lumping atau jatilan yang berasal dari Jawa Timur. Mereka terkenal dengan menggunakan kuda lumping buatan mereka yang terbuat dari kulit biasanya ya, dan dibawakan ketika ada festival-festival ataupun pertunjukan seni lain, begitu ya. Demikian contoh-contoh dari tari kreasi daerah. Sekarang kita ke jenis-jenis tarian ya, atau jenis-jenis tari. Nah, jenis-jenis tari ini maksudnya adalah tarian yang ditarikan oleh beberapa orang, satu atau beberapa orang. Misalnya dibagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama itu adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang saja. Ya, seperti tadi ada contohnya adalah tari golek ayun-ayun atau tari jaipong. Tari jaipong juga ada loh yang sendirian. Ya, kemudian ada tari gandrung. Ya, tari tunggal itu adalah tari yang ditarikan oleh atau dibawakan oleh satu orang saja. Berikutnya ada tari berpasangan. Nah, kalau untuk tari berpasangan itu adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang dengan gerakan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Misalnya tadi kalian lihat ada tari zapin ya. Ya, tari zapin itu sudah menjadi salah satu contoh tari berpasangan. Selain itu juga ada tari cokek dan tari cendrawasih. Baik, yang ketiga itu adalah tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ini dibawakan lebih dari 2 orang. Nah, contohnya apa coba? Ya, betul. Tadi ada yang sudah melihat tari saman ya. Nah, itu berkelompok, secara berkelompok. Tariannya bersama-sama dengan gerakan yang sangat kompak, dengan ciri khas tertentu ya dari tari saman tersebut. Ada juga tari pakarena. Ya, ada juga tari janger dari Bali. Ya, selain itu juga ada tari kecak dari Bali juga sama ya. Itu juga berkelompok seperti itu. Nah, sudah paham ya? Sekarang silahkan kalian siapkan bukunya untuk berlatih. Silahkan dibuka buku Prima 4B di halaman 230 dan 232. Sekali lagi,
tugas kalian mengerjakan tugas di Prima 4B halaman 230 dan 232. Ibu tunggu jawabannya segera ya. Baik, sekian penjelasan dari Bu Agri. Mohon maaf jika selama ini ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah Ibu ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.